Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah, segala puja dan puji, kemuliaan, keagungan, kecintaan, ketaatan kita serahkan kepada pemilik sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, limpahan nikmat yang begitu banyak masih mengiringi hidup kita, terutama nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya, tapi kita termasuk yang mendapatkannya, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang dengan itu hidup kita menjadi benar, menjadi terang, menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Kita syukuri pula nikmat sehat walafiat, yang dengan itu segenap kewajiban, tugas, tanggung jawab dapat kita tunaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, sehingga bukan saja nikmat itu bertahan dalam hidup kita, tetapi bertambah dari waktu ke waktu. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan tercurah senantiasa kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, beberapa hari belakangan ini kita mendengar berita-berita yang cukup memprihatinkan, di mana Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbnya langit dan bumi, menunjukkan kekuasaannya dengan mengerahkan alam untuk melakukan demonstrasi. Ada yang dalam bentuk tanah longsor, ada yang dalam bentuk banjir, dan ada yang dalam bentuk gunung meletus. Dan jangan dikira, sekalipun memang yang terdekat adalah bencana-bencana yang menimpa Sumatera Barat dekat dari Riau, Sumatera Utara, Aceh, tidak. Bencana ini ternyata mendunia. Bahkan persis di hari yang sama, tanggal 23 November, tidak kurang bencana banjir terjadi di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Brazil, Amerika Selatan, di Afrika. Banyak tempat di muka bumi ini sedang digoncang oleh aneka bencana. Belum lagi bencana yang menimpa saudara-saudara kita dikarenakan kezaliman sesama manusia yang tampaknya tidak kunjung puas melihat
melalui tangan-tangan jahat mereka, seperti yang sedang terjadi dan masih terjadi di Ardul Mubarakah, di bumi yang Allah berkahi, bumi Syam. Begitu pula agak ke selatan di negeri yang bernama Sudan, yang berasal dari kata sauda yang artinya hitam. Memang orang-orang di sana kulitnya hitam. Mereka mengalami yang sangat keji berlangsung di sana. Saudara sekalian rahimakumullah, semua perkara-perkara yang sedang berlangsung sekarang ini bagi seorang mukmin menyadarkan dirinya, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan begitu banyak hadis mengenai alamatus saah, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan betapapun dahsyatnya bencana-bencana yang terjadi sekarang ini, kita orang beriman harus tetap meyakini firman Allah Ta'ala yang menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada kaum yang bertakwa. Karenanya mari kita simak sebuah ayat yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita jumpai bahasa kitabullah Al-Quran, bahasa Allah Ta'ala tentang perkara-perkara yang menimpa umat manusia, itu bahasa yang lengkap. Allah ketika masalah-masalah seperti ini muncul, tidak hanya mempersalahkan mereka-mereka yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang punya wewenang, alias para pemimpin, para penguasa, tapi juga Allah Ta'ala menggambarkan bahwa rakyat yang dipimpin pada dasarnya punya andil juga, sehingga datangnya berbagai bencana itu. Ketika Allah berbicara tentang para umara, orang-orang yang berkuasa, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ayat ini sudah barang tentu membicarakan para pemimpin yang istimewa, yaitu para pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemimpin yang beriman digambarkan Allah sebagai para pemimpin yang memberi petunjuk kepada masyarakat yang dia pimpin berdasarkan perintah Allah. Dan mereka dalam melakukannya penuh kesabaran. Bahkan mereka melakukannya dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Tapi pertanyaannya hari ini, bagaimanakah para pemimpin negeri-negeri di dunia modern sekarang ini? Kami teringat sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meringkas perjalanan umat Islam sejak awal Nabi diutus sampai umur umat Islam berakhir kelak nanti. Kemudian terjadilah peristiwa dahsyat kiamat yang berarti dunia tutup buku. Kesimpulannya, kata Nabi, dalam konteks kepemimpinan, pemerintahan, ada 5 bahagian perjalanan umat Islam.
Bagian pertama kata Nabi adalah pemerintahan kenabian. Itu pemerintahan terbaik karena yang langsung memimpin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, jenis pemerintahan khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara-cara Nabi memimpin. Itulah kepemimpinan para sahabat-sahabat istimewa yang sudah dijanjikan kabar gembira akan menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu kata Nabi datang pemerintahan mulkan 'addan, raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Apa bedanya dengan pemerintahan sebelumnya yang juga merupakan pemerintahan yang baik, Khulafaur Rasyidin? Bedanya di masa raja-raja Islam yang memimpin, pergantian kepemimpinan sudah menggunakan cara kerajaan waris mewarisi. Sementara dalam zaman Khulafaur Rasyidin, wafat seorang khalifah bukan berarti anaknya yang menggantikan, tetapi ada Dewan Syuro yang membahas siapa sepatutnya menggantikannya. Musyawarah untuk mufakat mencari yang terbaik. Tapi di zaman raja-raja Islam, dia menjadi pemimpin, dia sudah menunjuk putra mahkotanya. Tapi masih banyak kebaikannya. Kenapa? Karena dia masih memimpin dengan Quran dan Sunnah. Dan dalam sejarah Islam, pemerintahan raja-raja menggigit ini berlangsung paling lama, Pak. Sejak tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Masya Allah, 1302 tahun. Silih berganti kerajaan Islam jatuh bangun. Sudah berlalu. Berlalu tahun 1342 Hijriah yang bersesuaian dengan tahun 1924 Masehi. Berarti sudah 101 tahun yang lalu, Pak. Terus kata Nabi, datang pemerintahan jenis yang keempat. Namanya mulkan jabriyah. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan saudaraku rahimakumullah, welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa kita, saya, Anda, kita semua nih Pak, sedang menjalani masa itu. Dan kalau kita dengar namanya saja Pak, dibandingkan nama pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, ini pemerintahan yang paling gak enak didengar namanya. Penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi kalau saudara sekalian merasakan kok sepertinya sejak saya lahir nggak ada pemimpin yang menyenangkan, yang memuaskan, yang memperhatikan rakyat, ya karena Nabi sudah bilang ini masa di mana yang jadi pemimpin itu adalah mulkan jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak, Pak. Dan kehendaknya itu tidak berarti sejalan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, tidak. Karenanya di hadis yang lain Nabi bahkan menjelaskan awal urusan agama ini an-nubuwah, kenabian yang diwarnai dengan rahmat Allah. Sesudah itu al-khilafah, kekhalifahan yang diwarnai dengan rahmat Allah. Sesudah itu al-muluk, raja-raja yang dinaungi dengan rahmat Allah. Tapi sesudah itu kata Nabi, yatakadamuna kama takadamunal hamir. Kalian akan menyaksikan manusia memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan laksana keledai bertengkar. Nabi menggunakan istilah keledai, Pak. Keledai itu hewan yang biasanya menjadi simbol apa, Pak? Simbol kedunguan, kebodohan, ya. Jadi kalau merekanya saja sudah disebut oleh Nabi seperti keledai bertengkar, bagaimana lagi yang membela keledainya? Tapi alhamdulillah, Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa bagian pemerintahan raja-raja, penguasa yang memaksakan kehendak ini bukan bagian terakhir perjalanan kita, Pak. Masih ada bagian kelima nanti. Dan bagian kelima nanti kata Nabi, nama jenis pemerintahannya sama dengan nama jenis pemerintahan bagian kedua. Apa namanya? Khilafatun ala minhajin nubuwah. Kekhalifahannya mengikuti cara-cara kenabian. Tapi kita belum sampai ke sana, Pak. Kita masih berada di era
para keledai bertengkar. Ya. Dan ini saya tidak bicara dalam konteks yang tertentu, tidak. Bukan saja di sebuah negeri tertentu, tidak. Di semua negeri hari ini begitu, Pak. Anda silahkan lihat ke dunia barat. Jadi bukan hanya di negeri tertentu, Pak. Ya. Di negeri-negeri Arab kan banyak rakyatnya yang sudah geram dengan penguasanya. Kenapa? Ya karena penguasanya tidak mencerminkan penguasa yang peduli dengan saudara seimannya. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itu dari sudut pemimpinnya. Lalu dari sudut rakyatnya apa problemanya? Problemanya adalah rakyat secara umum juga tidak menjalankan syarat turunnya keberkahan dari langit dan keluar dari bumi. Apa tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya keberkahan yang banyak tumpah dari langit dan keluar dari bumi. Tapi problemanya kebanyakan rakyat kita saat ini abai dengan keimanan, abai dengan ketakwaan. Dan kita nggak bicara di tempat yang sudah jelas banyak mungkarnya, Pak, di diskotek, ya, di night club, tidak. Kita bicara di pesantren sendiri banyak masalah. Ya, kita nggak usah menyembunyikan, memang itu realita. Kok bisa acara ceritanya mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tapi acaranya menampilkan perempuan menari-nari tanpa pakaian yang pantas? Ya. Jadi bagaimana akan datang keberkahan dari Allah Ta'ala? Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau ada yang berpikir begini, Ustadz, saya mah yang penting taat saja sama pemimpin. Kalau memang ternyata ngawur perintahnya pemimpin, ya biar pemimpinnya nanti yang menanggung dosanya. Yang penting saya taat sama pemimpin. Oh, siapa bilang begitu jalan ceritanya? Mari kita simak firman Allah Ta'ala. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Pada hari ketika wajah muka penghuni neraka dibolak-balikan oleh Allah di neraka, mereka akan berkata, wahai sekiranya dahulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ayat ini jika berdiri sendiri, Pak, memberikan pelajaran berharga buat kita. Apa itu? Orang akan menjadi penghuni neraka jika hidupnya di dunia tidak peduli untuk taat pada Allah dan tidak peduli taat pada Rasul. Ya, begitu kan? Tapi ada lanjutannya. Allah tidak ingin kita hanya mengambil itu satu kesimpulan. Ada lanjutannya di ayat berikutnya. Apa? Allah berfirman, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka penghuni neraka itu berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, para ulama kami, yang ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi nggak taat pada Allah dan Rasulnya bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Begitu saja taat pada pemimpin yang model nggak karuan ini. Begitu saja taat pada ulama-ulama yang ternyata bukan ulama khair. Karena ulama dalam Islam itu ada dua, Pak. Ada ulama khair, ulama yang baik, yang antara ilmu dan amalnya sejalan. Tapi ada ulama ulama yang buruk. Ilmunya banyak, tapi ketika dia beramal, bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Nah, jadi mereka ini tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Sebabnya apa? Taatnya kepada pemimpin yang ngawur, pembesar yang ngawur, ulama yang ngawur. Akhirnya di ayat 68, apa kata mereka? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin kami, mantan pembesar kami, mantan ulama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ada gunanya mereka melaknat pada saat itu? Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka pun sudah di neraka. Jadi tidak bisa ada di antara kita dengan alasan, Ustadz saya mah yang penting taat aja sama pemimpin. Kalau pemimpinnya ngaco ya kan biar dia nanti yang menanggung dosanya. Oh siapa bilang? Ini bukti. Ayat ini menerangkan.
Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, urusan bencana yang kita alami sekarang ini memang ada urusan dengan yang punya kuasa, yang sedang memimpin, yang memberikan izin dikelolanya tambang dengan cara yang zalim, ya. Pohon-pohon dipotong begitu saja tanpa mempedulikan ekosistem. Tapi tidak, ini urusannya ada juga dengan rakyat, karena rakyat itu tidak peduli untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul. Karenanya ada lagi satu ayat yang terakhir kami bacakan, suratul Baqarah. Allah berfirman, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu nanti melihat ketika mereka menyaksikan azab di hari kiamat, bahwa kekuatan semuanya milik Allah belaka dan bahwasanya Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti, orang yang diikuti siapa Pak? Pemimpin. Jadi ketika para pemimpin berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti siapa? Rakyat. Dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka sudah terputus, nggak ada hubungan lagi, ya pemimpin sendiri, rakyat sendiri, ya. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti, rakyat kebanyakan, akan berkata, aduhai sekiranya kami dapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari para pemimpin zalim itu, ya, sebagaimana hari ini mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ubadik Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pertama kami tadi yang intinya ingin mengingatkan kita bahwa semua yang kita saksikan sekarang terjadi, Pak, tidak terlepas dari perilaku pemimpin penguasa dan perilaku rakyat. Ya. Karenanya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan akan Allah taala, ketaatan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka-mereka yang punya posisi kepemimpinan hendaknya mereka menyadari bahwa kepemimpinan mereka akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala kelak nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dia pimpin. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dalam arti yang sebenar-benarnya. Dan itulah rahasianya. Mengapa seorang khatib Jumat setiap Jumat wajib dalam wasiatnya, tausiahnya, nasihatnya mengingatkan agar bertakwa. Karena apa? Karena takwa itulah bekal kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Dan kita semua harus punya cita-cita untuk menjemput
bagian terakhir dari perjalanan pemerintahan umat ini, yaitu menjemput tegaknya kembali kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memimpin. Dan Nabi sudah menerangkan bahwa lokasi kepemimpinan itu di mana? Kelak nanti di Baitul Maqdis. Masya Allah. Walaupun sekarang kita nggak bisa membayangkan seperti apa itu nanti, tapi ini wajib kita imani. Karena apa? Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda kepada sahabat yang namanya Abdullah ibn Hawalah, Ya ibn Hawalah, idza ra'aita al-khilafata nazalat fi ardil muqaddasa. Wahai ibnu Hawalah, kalau engkau sudah menyaksikan khilafah di negeri tanah yang Allah sucikan, Baitul Maqdis, ya, niscaya engkau akan menyaksikan gempa-gempa, ya, peristiwa-peristiwa besar, ya, goncangan-goncangan, bencana. Ya karena apa? Karena semakin tegaknya kejayaan Islam akan diuji oleh Allah siapa yang tetap mau berjuang sekalipun harus menghadapi berbagai bencana-bencana yang ada. Jadi marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap yakin bahwa di balik semua peristiwa ini ada kebaikannya. Inna ma'al usri yusran. Terjemahannya bukan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, bukan sesudah, Pak. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi pada saat yang sama kita sedang menghadapi kesulitan, sesungguhnya ada kemudahan yang Allah sediakan, cuma kita sudah sibuk dengan kesulitannya, jadi nggak punya kesanggupan melihat kemudahannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba beriman yang istiqamah sampai akhir hayat kita, sekalipun kita wafat nanti mungkin belum menyaksikan kejayaan Islam, belum menyaksikan tegaknya kepemimpinan umat dari Baitul Maqdis, tetapi kita harus punya cita-cita untuk menjadi bahagian dari mereka yang turut membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman.